Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang semangat ini ya. Yang kurang semangat itu orang tuanya atau anaknya ini ya. Ya. Padahal saya perginya itu sebelum subuh. Kalau bapak ibu sama ya. Sebelum subuh rawuhnya di sini. Baik. Saya ulang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bukti orang yang lomo, orang yang mudah sedekah itu adalah bisa terdeteksi kalau orang Islam itu dari jawab salam. Jadi kalau bapak dan ibu ini saya bisa tahu kira-kira bapak ibu ini yang rawuh ini termasuk orang yang dermawan atau termasuk orang yang cetil, itu saya tahu. Lah iya, lawang saya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam gitu. Wah, ini wong cetil. Wong cetil itu gitu. Mestinya kalau saya assalamualaikum, ibu bapak kalau orang lomo itu jawabnya akan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya wong lomo, orang dermawan. Jadi saya bisa ngecek tadi, wah ini rodo-rodo cetil ini berarti gitu kan. Salam pertama aja, itu cetil. Kalau orang dermawan itu terlihat sekali. Saya kalau di Magelang mau mencari dana itu gampang. Saya ngetesnya. Ini orang ini gimana ini? Ya. Saya salam dulu aja Pak, gampang kok. Assalamualaikum, salam. Wah, wis rasa Joni proposal timbangane Lorati gitu ya. Tapi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat, alhamdulillah. Wah, ini lomo iki kayaknya ya. Ini bisa dijoni proposal gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah anak-anak semuanya yang insya Allah hari ini semuanya diberkahi dan menjadi generasi yang soleh-solehah insya Allah. Allah meridhoi Bapak, Ibu, para asatid, Ustadz dan Ustadzah di SD IT Istiqomah Temanggung ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu kepala sekolah dan juga jajarannya semuanya. Bapak dan Ibu, terkhusus wali santri yang hadir dalam kesempatan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan qadar Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk saya, hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Saya yakin mungkin ada yang sudah kenal, tapi banyak insya Allah yang tidak paham gitu ya dengan saya. Dan sebagainya juga saya mungkin kayaknya sepintas itu ada yang sudah paham gitu, sudah paham gitu. Tapi insya Allah saya banyak yang tidak paham gitu, banyak yang tidak paham. Nah, mudah-mudahan silaturahim ini Allah mendatangkan satu keberkahan untuk kita semuanya, saling dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling kita itu dieratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tali silaturahim. Karena janji Allah dengan silaturahim ini Allah akan memanjangkan usia kita dan akan meluaskan rezeki kita. Insya Allah, saya yakin begitu. Dan setiap keadaan orang yang beriman itu mesti baik, Bapak Ibu. Gak ada keadaan orang yang beriman itu tidak baik. Maka saya yakin, walaupun saya keluar dari rumah itu sebelum subuh, tadi malam saya pulang dari ngaji juga, itu pulangnya setengah 12 malam. Tapi kalau saya sudah yakin, pasti takdir bagi kita itu mesti baik. Karena Allah sudah ngendika melalui junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang yang beriman itu, ajaban lil amin mukmin, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Bapak Ibu punya iman dong? Punya iman ya? Pasti keadaan Bapak Ibu menakjubkan semuanya. Keadaan putra-putranya semuanya menakjubkan. Kenapa? Karena semuanya baik. Inna Allah la yakfi lil mu'min, karena Allah tidak akan menetapkan kepada seorang hamba yang beriman itu qada'an takdir illa kana lahu khair, kecuali takdir yang mesti baik. Jadi kalau saya jadi orang yang beriman itu hidupnya pede. Tahu pede? Apa Bu? Pede. Percaya diri kula niku. Nek dene wis saya itu percaya diri, Pak. Walaupun saya harus meninggalkan istri satu, ini baru satu ya, anak
8, saya anaknya 8. Oke. Jadi anak yang paling besar itu kelas 1 naik kelas 2 SMA di pondok pesantren. Ya. Lalu yang nomor 2 ini kelas berapa ya? Kelas 1 lupa. Kelas 2 naik kelas 3 SMP ya, di pesantren juga di Jogja. Lalu yang nomor 3 kelas 1 SMP ini di Solo. Oke. Ya, lalu yang nomor berapa tadi? 4 itu di SD IT di Magelang. Oke. Lalu yang nomor 5 itu juga SD IT di Magelang kelas 2. Lalu yang nomor 6 itu meninggal. Oke. Nomor 7 meninggal. Nomor 8 baru saja masuk sekolah hari ini. Usianya 1 bulan. Di Adona, jadi tempat sekolah. Jadi di Magelang itu kita bikin sekolah khusus bayi, mulai dari usia 2 bulan. Tapi karena saya, maka baru 1 bulan boleh sekolah. Kalau yang lain nggak boleh. Karena saya ikut di yayasan itu, yang memprakarsai sekolah usia. Saya mintanya 0 tahun, tapi pengurusnya nggak boleh. Oh jangan Ustaz, repot, 2 bulan aja gitu. Jadi mulainya usia 2 bulan. Anak saya ini santri perdana. Ini santri perdana di sekolahan itu. Alhamdulillah hari pertama tadi yang masuk katanya istri saya itu ada 8 bayi kabeh. Jadi alhamdulillah, maka saya itu senantiasa keadaannya itu piye cak gawe apik kabeh. Karena saya yakin orang beriman apa? Dan anak saya itu semuanya sekolahnya semuanya di luar negeri. Semuanya di luar negeri. Enggak ada yang di dalam negeri, Pak. Maksudnya apa? Swasta kabeh gitu. Swasta kabeh. Dan insya Allah swasta yang nek bayar itu mungkin hitung-hitung pedot matematikanya gitu ya. Tapi saya yakin karena keadaan orang yang beriman itu mesti baik. Keadaan orang yang beriman itu mesti baik. Ini harus saya yakinkan oleh Bapak Ibu ini. Jadi wong iman kok ora pede itu loh ya. Harus pede kita hidupnya ini ya. Ini saya sudah berencana sama istri ini, insya Allah anak tambah 2 atau 3 lagi gitu ya. Sudah saya, karena setiap 2 tahun itu istri saya anak Pak. Jadi 2 tahun begitu. Nah ini kan sunnahnya begitu, ayatnya begitu Pak. Quran itu surat Luqman kan gitu kan. Ibu-ibu itu ya setelah melahirkan tugasnya menyusui maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun apa? Ya hamil lagi Pak. Jadi itu hamil lagi. Kalau kepengen sehat, nenek kepengen laranan, ya wis dibumpeti. Itu insya Allah isinya penyakit kabeh itu. Maka istri saya sampai hari ini belum pernah opnam. Lahiran saja nanti ditarain dokter itu jebrojol kok. Saya bilang itu, mosok kalah karo hamster karo kucing, saya bilang gitu. Kucing hamster itu anak papat bro atau beda kok, saya bilang gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini keyakinan bagi kita orang yang beriman. Tak yakinkan dulu ini dulu. Karena wong Islam sekarang ini kurang yakinnya dengan keimanannya orang Islam. Coba kalau kita lihat orang non Muslim itu lebih yakin Pak. Orang-orang non Muslim sekarang itu lebih yakin keimanannya, walaupun dia itu salah keimanannya, tapi dia yakin. Tenan itu Pak. Jadi Bapak dan Ibu kita lihat orang mereka non Muslim itu kalau mau makan dia itu mesti khusyuk dulu Pak, gitu. Berdoa dulu, gini. Orang mereka. Terus dia sering kalau apa bilang puji Tuhan, gitu. Iya kan? Kalau orang Islam coba, ini tadi Bapak Ibu makan minum snack ini kira-kira sudah berdoa atau belum? Atau bahkan Pak rumombe begitu snack. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, kita begitu. Keluar rumah, Bapak Ibu nggak tahu nih. Tadi keluar rumah itu kira-kira Bapak Ibu ini
Sudah baca doa atau belum? Ya, doanya apa? Keluar rumah itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu teman saya, Pak. Orang-orang itu kalau keluar rumah itu doanya Allahumma barik lana, karena golek pangan kabeh, Pak. Ya. Padahal dengan kita cukup bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Janjinya Nabi Allah akan memberi apa? 3, Pak. Bapak Ibu, pokoknya metu saka omah, maca donga kuwi Kanjeng Nabi lagi ngendika Allah menjamin 3. 1, iki ngomong Islam kok nanti enten gitu. Yang pertama hudita, kita akan diberi petunjuk. Jadi keluar rumah itu rasa nggak go Google Map, rasa go nopo. Kalau mau go istri saya ini, HP saya tadi kan yang pegang istri saya. Isbah tak jaluk ke Google Map kayak Arifin gitu ya. Pak Arifin, Ustaz Arifin itu dulu murid saya. Jadi sejak lulus SMP itu ikut saya sampai kuliah Ustaz Arifin itu. Jadi saya ini di samping punya anak 8, tapi punya anak asuh kalau hari ini ada 15. Semuanya lulusan SMP dan sekolahnya SMA semuanya gratis semuanya, yang biayai saya. Jadi makannya, sekolahnya, transportnya, tidurnya ikut saya semua, termasuk Ustaz Arifin itu. Ustaz Arifin itu dulu ikut saya sampai kuliahnya, baru setelah itu enggak ya, sudah punya istri, punya anak, lupa sama saya karena sudah kajian di sini ya, sudah sini. Tapi setiap anak-anak saya, bahkan ada yang sudah kuliah S1, S2 kita biayai, tapi syaratnya anak yang nggak mampu. Syaratnya anak yang nggak mampu. Jadi Bapak Ibu, kalau punya putra ya, lulus SMP, nggak punya dana untuk sekolah SMA, diikutkan saya saja, Pak. Ning syaratnya lanang. Nek wedok kok dadi 3, dadi 4, dadi 5 malah repot. Syaratnya laki-laki, harus laki-laki. Harus laki-laki. Di Magelang itu saya. Nanti saya sekolahkan sampai perguruan tinggi. Biayanya nggak usah ujung, nggak usah ujung. Nanti saya dari mana? Dari Allah. Kenapa? Saya orang beriman, Pak. Saya orang beriman, Pak. Orang beriman itu pede, Pak. Rasa datang minggri wong iman kok kalah karo wong sing ra duwe iman Islam, gitu. Paham ya? Bon, nanti saya contohkan. Bapak dan Ibu, maka marilah kita bersyukur dulu, alhamdulillah. Hari ini kita pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mungkin Bapak Ibu baru ada yang sepisan teng mriki niki, gitu. Baru kali ini mlebu mriki niki. Ini kan bersyukur alhamdulillah. Oh, ana boneka mene to jeblane iki karepe to. Ada yang gumun gitu, Pak. Saya sudah ke sini 3 kali. Nggih, 3 kali ini. Jadi rapate gumun, rapate gumun. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita mohon pada Allah terlimpah daripada uswah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, mulai ngaji nggih. Sampai jam berapa? Termawon. Kesel-keselan nggih. Bapak Ibu kan lenggah. Aku ngadeg, ngoten to nggih. Aku endi sing cepet kesel mawon nggih. Endi sing cepet kesel. Bapak dan Ibu, begini. Kita akan bahas 2 ayat saja. 1, yuk dibuka Qurannya. Ada yang bawa Quran? Enggak bawa. HP ada? Iya lah, kalau HP ini nggak buka Quran lah. Ojo main YouTube-an, game-gamean. Nggak pulau niku ibu-ibu tangi turu ser-seran kok, coba bayangkan. Orang kok bergawe ke teh nggih garwane malah wis ser. Ini ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu. Pengajian ngene wae ya iso-isone gawe postingan jajal. Gawe postingan, gawe status kayak ngaji lho. Wah, ini ono. Allah dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Dek, buka Qurannya yuk. Nanti kita akan bahas Quran surah At-Tahrim, kita hafal ayatnya yang ke-6. Sama surah Al-Baqarah ayat 168. Ada enggak ayat 168 surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah itu terakhirnya ayat berapa toh? 200. Enggak ono ya 168 apa terakhir gitu ya. Baik. 168 surah Al-Baqarah. Ini intinya apa Bapak Ibu?
Intinya bahwa marilah hidup itu kita itu lebih takut kepada Allah. Jangan takut dengan setan. Loh, kita hidup itu kadang-kadang lebih takut kepada ancamannya setan daripada ancamannya Allah. Bapak Ibu preso nggak ancamannya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ancamannya Allah itu apa? Naro, neraka. Bapak Ibu preso betul? Wong paling gitu, paling sidik ngicipi neraka itu. Ini jajal tak tes. Ini surat apa ayat berapa? Wong kok ngerti. Di Quran itu ada kalimat begini. Labisina fiha ahqaba. Tak sebutke judul suratnya, surat An-Naba. Yes. Ayat pinter. Labisina fiha ahqaba. Ketekan 10 lali ora tekan iku. Nah, Bapak dan Ibu, labisina fiha ahqaba. Jadi di situ itu paling sedikit kita berada di neraka. Kalau kita berada di neraka itu paling sedikit ahqaba. Ahqaba itu jamak dari hukum. Hukum itu apa? Hukum itu hitungan. Tafsir paling sedikit menghitung satu hukum. Itu satu hukum itu hitungannya 10 tahun. Satu hukum itu hitungannya 10 tahun. Berarti kalau ahqaba sing jenenge jamak itu hitungannya berapa? Lebih dari 2 toh nggih? Lebih dari 2. Berarti kan 3 minimal. Berarti kalau ahqaba labisina fiha, paling sedikit kita itu kalau wis kadung nyemplung ning neraka, paling sithik, paling sebentar itu 30 tahun. 30 tahun. Oke, sekarang kita hitung yuk. Kira-kira kita ada hadis kunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu harinya di akhirat itu berapa tahunnya kehidupan waktu di dunia? Satu harinya akhirat pirone hadis sohi itu, hadis sohi berapa ribu? Pinten Pak? 1000. Satu harinya akhirat 1000 tahunnya dunia. Wis, ana kalkulator ditung. Kalkulator ditung. Kira-kira paling sebentar wong ki nganti ning neraka paling sebentar. Itu berarti wis piro nih ditung. Sedinane niku 1000 tahun. Berarti kan iki ana 30 tahun, padahal setahun kok pirang dina? 365 dina. Pengke pedhot kalkulatore niku, Pak. Pedhot itu disebutkan. Lah ngono kok dhewe ra wedi ning neraka itu lho. Itu ancamannya Allah. Ning kenyataane dhewe luwih wedi karo ancamane setan. Ayo dibuka surah Al-Baqarah. Ayo dibuka surah Al-Baqarah. Ayo Quran ini dibuka, HP ini dibuka. Ayo. Ayat 168. Ayo dibuka. Men dodong. Ngomong Islam itu sakniki ra pate odong karo Quran kok malah. Ayo, pun ketemu? Enten sing ketemu? Ada enggak Al-Baqarah 168 itu? Ada? Siapa yang sudah ketemu? Ya, dibaca Bu. Dibaca. Dari situ enggak apa-apa. Pakai mic ini boleh. Ini gini. Enggak. Cukup enggak? Atau ada yang Bapak yang sudah ketemu? Bapak ada ketemu? Nah, ya udah Bapak aja. Ganti ya Bu ya. Bapak aja. Monggo Pak, dibaca. Maju aja. Ah, men, ngerti Bapak ini macane kok ngomong. Tapi salah enggak apa-apa. Pahalanya 2 kalau baru belajar itu. Maka baca Al-Qur'an itu lebih baik baru belajar. Ganjarannya luruh nek salah. Nah, gitu ya. Monggo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Surah Al-Baqarah 100. Berarti salah. 268. Bapak Ibu, kenapa saya bleroke? Niku makin nduk iyang-iyang, teriyang-iyang. Paham? Metode itu gitu, Pak. Teriyang-iyang. Karena tadi saya sebut 168 surah Al-Baqarah, enten apa mboten? Meneng kabeh itu. Terakhir surah Al-Baqarah berapa? Ora do. Kayak gitu kan? Ya sudah. Sekarang 268. Yes, berarti gampang. Oh, ancaman setan iki nang kene iki. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Terjemahkan sekalian. Artinya, syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau pikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Oke, pun matur nuwun Pak, matur nuwun. Oke. Baik, saya cobakan. Bapak Ibu, waktu subuh, Bapak Ibu pun wudu. Bapak Ibu pun wudu. Rumadan pakai wudu. Delokke putrane tasih jingkrung. Nggih. Seh turu. Kita pripun? Saking adem ya jingkrung kemuli. Napa tendang? Tangi, ayo. Subhan ngoten niku. Kira-kira pripun? Mesake nggih. Saking. Bapak ning imami salat. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anake jingkrung Pak. Tuh. Alasan mesake. Yes. Berarti dhewe niku sakjane ora wedi karo ancamane Allah. Ning karo ancamane setan luwih wedi, mesake. Loh, sholat kan jelas itu perintahnya Allah tuh. Nek mesake to niki. Mesake. Niki sebabnya apa? Fasa to niki. Ora melarang. Aja sholat. Ngoten to niku. Mesake dikemuli adem. Ini nyata. Apa kita itu jok neng neraka niku? Apa kita itu di surga wis sholat wis aku wis haji aku wis ini? Ini apakah jaminan kita akan ada keterangan? Oh, mboten, Pak. Hati-hati loh, Pak. Kita sudah haji. Aku iso maca Quran. Aku sholat cukup 5 waktu, poso Senin Kamis, oke saya. Nek membiarkan tadi, Pak. Anak, cucu. Dewe ngaji, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ngaji oke, Pak. Anaknya dolanan game, sing lain menang, gitu Pak. Kita gara-gara gitu ya. Ini kan ancamannya sampai Pak. God faksa itu kita diumbar neng ngono Pak. Padahal anak dan orang tua itu nyambung. Hati-hati Pak. Anak dan orang tua itu nyambung. Mana dalilnya? Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Anak itu asar bagi kita. Asar itu bekasnya. Sing duwe anak. Sing ra duwe anak mamane duwe bondo. Aku mati ninggalke bondo. Bondo itu asar. Bekasnya kita. Aku duwe kendaraan, aku mati, kendaraan itu asar. Aku duwe ilmu, ilmunya sifat asar. Jadi Allah itu nulisnya bukan hanya ketika kita hidup datang di sini ditulis catatan amal soleh, tidak. Termasuk kita sudah mati pun anak kita melakukan apapun dicatat untuk kita. Wa atharohum semuanya nanti ditulis. Jadi nanti surat Yasin ayat 12 dibuka. Jadi dhewe ngenengke bocah niku wau rasa sholat berarti kita itu sudah menanamkan neraka pada diri kita. Walaupun kita ini sudah ahli sholat. Loh ini
sekolah nang kono larang. Iki kebutuhane sakeh dhewe iki, anake 5. Ha sing nomor iki, wis teko sekolah sing biasa wae lah sing ngono gratisane sing apa. Itu begitu Pak kita. Itu ancamane setan, apa kemiskinan, wedi. Kadang-kadang bapak ibu pi anake loro wae Mas, anggo ora ngerti piye jajal. Apa dhewe iki iso ngoten iki. Wis ngoten iki kenyataannya kita ini. Lah nek kula teko yakin kok Pak. Wong kula niku anak niki 8 niku ket lair tekane gedhe niku kula niku ya teko luweh kok. Cenger ngoten niku ya nek wong liya kan do biaya to nggih. Nek kula mboten kok. Oh malah karo bedane dinehi kok. Wong kula anggar mangka bojo kula lair niku kula ora tau ngono. Saya tuh baru yang ke-8 itu bisa ngunggoni bojo kula lairan. 1 sampai yang ke-7 itu belum pernah saya. Kenapa? Karena anggar kula bojo kula niku lairan kula mesti gek lunga. Oh lairan gek lunga. Jadi kalau orang Magelang tahu Pak. Jadi anak saya itu lahir hampir rata-rata saya baru di Mekah. Jadi kan kula bimbing haji, bimbing umroh. Jadi di lawahnya itu anak-anak saya itu lahirnya pas saya di Mekah. Sing wingi sing nomor 5 niku nggih ngoten. Saya pas haji. Sing nomor 4 saya pas haji. Yang nomor ini 3 saya pas haji begitu. Ada yang pas umroh berapa itu? Pas umroh. Enggak pernah menangi. Nah, baru yang kemarin itu saya menangi. Walah duwe anak iki kok ngene iki kok bentuke ya gitu. Baru tahu Pak saya. Iya, baru tahu. Seperti itu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah 2 ancaman itu. Maka monggo jangan sampai kita itu takut dengan ancaman setan, tapi mari takut dengan ancaman Allah. Bagaimana caranya? Tumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Orang yang beriman itu apa sing disuwun karo Gusti Allah mesti dinehi kok Pak. Ini Quran, coba buka meneh Quran ini. Surah Al-Baqarah 186. Nah, ini yang begini 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad idza ta'an falyas tajibu li wal minubi. Kan itu ada itu? Ada di situ. Pun ketemu derek. Diterjemahkan mawon. Siapa yang sanggup menerjemahkan itu? Ada? Sopo sing takon tentang aku jawab aku cedak. Ngaten nggih? Ada ya? Coba diterjemahkan. Sini ada yang terjemahkan. Ibu boleh Ibu? Boleh? Atau Ustaz Arifin juga boleh? Nah, Ustaz Arifin aja yang gampang. Nah, Ustaz Arifin mawon. Nah, ini dulu murid saya. Sekarang jadi Pak Guru. Pak Guru. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenarannya. Bapak dan Ibu, begini. Saya mau ngetes. Bapak dan Ibu, siapa ini? Anaknya santri SD IT Istiqomah. Siapa yang hafal Quran surat sing gampang wae. Surah An-Nasr. Nggih, An-Nasr maju ke depan 1 anak Pak Solihin butuh. Ayo, surat An-Nasr pertamanya Idza jaa nasrullah napa? Iya toh? Ayo saya hitung sampai 3. 1 sapa? Oh iya. Idza jaa. Ayo sini. Hafal toh mesti? Nggih, hafal. Ya, nih. Baca nih. An-Nasr Idza jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi
Bapak Ibu, nggak ada yang namanya perintah itu waton perintah. Bentar, Mas apa namanya? Mas Fatil. Bapak dan Ibu, Mas siapa namanya tadi? Fatil. Mas Fatil itu ketika maju itu tidak ada di pikirannya itu 100.000 nggak ada, tapi maju nggak ada. Karena dia maju, karena dia bisa aja lakukan aja. Apalagi gurunya tadi yang bilang, ayo maju, kongkonconnya rana sing gelem maju. Ayo maju dia maju. Tidak ada pikiran sama sekali. Dia akan mendapatkan 100.000. Kira-kira siapa yang tahu kalau anak ini akan mendapatkan 100.000? Sinten gitu. Nggih kula wong kula sing kongkon. Nggih to? Sing kongkon kula to? Iya. Sing kongkon kan kula. Tadi yang di sini insya Allah juga anak-anaknya hafal surah An-Nasr Al-Ghajjah kok mesti hafal. Nek kan kabeh ra do entuk 100.000 to nggih? Enggak ada. Hanya dia saja. Kenapa hanya dia saja? Karena isin, pedi, engko piye kan tetep rada maju. Beda dengan gini. Sapa Bapak Ibu, apa putra-putrane ayo sing apal surah An-Nasr 100.000 gemrutuk Pak tadi, Pak. Ya, gemrutuk. Kenapa tadi enggak gemrutuk? Karena tidak tahu akan dapat apa. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu sama sekali. Anak ini tadi enggak ngerti, Pak. Dan saya juga nggak ngerti apa bacaannya itu bener apa salah. Saya orang ngoke, Pak. Kenapa? Wong kula gak delok ini jam piro sakne dhewe sak. Nggih. Kalau ada HP mau setelah ini saya jam 9 pamit. Ini pamit. Bapak dan Ibu yang dirahmati, karena jam 10 saya harus sampai RSI, Pak. RSI Magelang. Nggih. Karena saya harus rapat mimpin dokter. Jadi saya Bapak Ibu kalau tidak RSI tidak Magelang gerak teko mampir RSI mau nek loro. Ora duit teko ngebel kula mawon beres ini ya. Kula sing duwe RSI. Kula sing duwe RSI. Sampe yang mimpin RSI Magelang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun kita lajengaken. Tekan ngendi mau niku? Bocah niki mau maju. Enggak ada pikiran dia dapat 100. Pakai serangan maju saja dia ngelantar kok mau ke sana. Baik Bapak Ibu, mari kita logika. Allah itu Bapak Ibu. Tadi firman di dalam surah Al-Baqarah 186-nya tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku cedak sapa sing takon tentang aku. Uji budak wa tada idada. Sapa sing njaluk marang aku mesti tak ning. Kan ngoten to nggih? Mesti tak ning. Jadi sapa sing njaluk marang mesti tak ning. Ning syaratnya apa? Fal yastajibuni wal yu'minu bi. Syaratnya lho. Gelem nglakoni apa sing tak perintahke. Nek wis nglakoni apa? Yakini. Dhewe niku ana wong nglakoni ning ra yakin. Ana wong yakin tok ning ora nglakoni ora dadi. Bocah niki wau nglakoni perintahe, Pak. Perintahe kula lakoni, Pak. Dengan penuh keyakinan nek dheweke iso. Dia yakin maju dan paling tidak keyakinan dia akan mendapatkan nilai dari gurunya mesti baik kan gitu toh. Keyakinannya. Padahal dia akan mendapatkan sesuatu yang ghairul maqbul makna, yang nggak bisa dinalar. Dia kan tidak nalar, Pak. Tidak bisa dinalar sama sekali kalau dia akan mendapatkan itu. Nah, Allah pun sama kita. Allah itu akan memberi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Pasti hukumnya. Tapi ada syaratnya. Apa yang diperintahkan lakoni. Nek wis lakoni, apa sing dilakoni itu dia kini.
bahwa saya ini melakukan ini karena Allah, karena perintahnya Allah. Gak mungkin Allah itu akan salah memberi. Wong ra maju kok dinai, gak mungkin. Walaupun dia hafal, walaupun dia bisa Qur'annya hafal 30 juz, tapi dia nggak ngakoni, nggak akan dapat. Oke? Dan Allah itu memberi bukan hanya 100.000. Allah itu memberi bukan hanya 1 juta. Allah memberi itu bukan hanya 1 miliar, tapi semua kebutuhan kita Allah kasih. Karena Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak sare. Ini kita. Paham? Bapak Ibu? Bisa dipahami nih? Iya. Ayo tambah keyakinannya. Ayo tambah ibadahnya kita sama Allah. Jangan takut dengan ancamannya setan. Mari kita takut dengan ancamannya Allah. Maka Bapak Ibu tidak salah di SDIT Istiqomah ini. Bismillah. Ayo dukung program-programnya dari SDIT. Yang jadi Bapak Ibu guru di SDIT ini, ayo semangat membuat program betul untuk anak-anak itu menjadi generasi-generasi yang ahli surga, ahli jannah, salih solihah, manfaat di dunia hatta akhirah. Begitu. Kalau ini sudah sinergi, luar biasa. Islam yu'la wala yu'la alaihi. Islam tinggi dan tidak akan ada yang meninggi lagi. Kenapa? Jaminan Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ngaji hari ini. Oke, ayatnya nanti dibuka. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu, yuk semuanya biar gak ngantuk ya. Tangan kanan ke atas. Ini terakhir nih. Tangan kanan terus Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu pegang dagu. Dagu ya. Dagu itu dhuwur mriki napa ngisor? Ngisor. Perintah kula mau napa? Dagu sing dimek bathuk. Kenging napa Bu kok sing dimek bathuk? Hah? Manut perintah kula mboten? Mboten. Manut napa? Manut apa sing didelok. Nggih napa nggih? Nggih. Wong kula mboten. Bapak Ibu ikuti tangan saya, mboten ngoten to nggih? Kula ngomong ngoten mboten? Kula perintahe napa? Pegang dagu. Bapak Ibu sing dinuti tangane kula padahal ora perintah. Inilah kehidupan. Inilah kehidupan Bapak Ibu. Hati-hati. Dewi niku sakniki sing jenenge perintah rapate digugu. Wong bocah sakniki jajal, Bapak Ibu perintah. Menang niki kok jajal. Bocah niku wis nyekel niki, wasik dikongkon nek ro ditendang ro mengo. Niku bocah sing tuwa padha. Sing wis diyakini niku YouTube-e, TikTok-e, Instagram-e. Nganti akhirnya karo ibadah kok bingung kok. Iki kok beda ta iki? YouTube iki karo YouTube iki ngoten ya, Dal. Ah jenengan iku sing dinuti iki apa? Orang sekarang ini cenderung ngoten niku. Oh ini hampir 80% sing dimek. Bahasan kula, Pak Bu, dagu, ping 3 gek moro. Salah aku, karena gelem ngaji, akhirnya ngerti, alah ya Allah, keliru to aku ki, sing bener iki. Ning bola-bali Pak, bola-bali. Begitu. Ning nggih wae enten ibu-ibu sing ning niku wis ngemek dagu niku wis bener Pak. Ning bahasa ndelok ngarepe kok bathuk munggah. Wis bener niku mawon. Ngeten iki wis bener Pak. Ane kok cuma lamu, enggak jajal. Ya Allah. Wis ngerti perintahe, wis krungu, mau wis nglakoni. Ane kok umume kok ora ngene ya. Tapi piye kae kabeh do mek bathuk iki ngoten iki ae munggah. Inilah kehidupan. Ning masyarakat, piye ya? Akae do ngono-ngono iki mosok dhewe ra melu-melu. Ngoten ta nggih? Iya, kenyataannya begitu. Sing jenenge perintah akhirnya rapat digu
Inilah kehidupan. Yuk kita pikir sekarang, ini generasi kita, jangan sampai kita baik, tapi anak-anak kita, aduh kacau. So kita bahas kapan-kapan kalau ketemu. Apa tuh hubungannya anak dengan orang tua itu? Kedekatannya sampai seberapa? Besok kita akan ulas betul. Nek pun ngonten niku ya Allah, dhewe niku mangke kali anak itu betul hati-hati. Dhewe niku kadang-kadang karo anak wong, jan pinter nibokke gelas anake wong. Ngoten niku. Cantik, pinter kaya pinter karo anake wong. Karo anake dhewe ngisin. Kowe sok maneh ngoten iki anak. Karo anak wong. Ah niku saya mending anak wong. Malah karo anak kucing iso ngomong ngono niku. Api wis mampu lho, ngoten niku dalan. Karo anak kucing. Anake wong, anake dhewe gak tau gak omong sama anak kucing wis mampu lho, gak jane kok. Sing rada ki sapa kan ngoten lho dhewe niku. Pun niki mawon mugi-mugi mantul manfaatipun. Mbok bilih ada khilaf kesalahan yang pangapunten saged dipahami? Bisa? Oke, jadi ojo wedi karo ancamane setan, ojo uti, ojo awel gitu. Mbak SDT punya program istiqomah ini untuk program ini. Wis saya nanti mak, enggak apa-apa wis bismillah. Ojo uti, nek uti dhewe, wis wedi karo setan. Nah, mesinipun kita itu takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makatan mugi-mugi manfaat. Monggo tindak Magelang, Pinara di Magelang. Di saya ada rumah di Pondok Bangsan. Lalu kegiatan saya di pondok pesantren. Saya pondok pesantren ini yang baru saya rintis, pondok pesantren duafa untuk kuliah usia SMA sama perguruan tinggi yang anak-anak duafa, anak-anak nggak punya. Lalu saya baru merintis lagi pesantren lansia. Insya Allah nanti ada pesantren lansia dari usianya 60 ke atas. Jadi kalau ini sudah saya coba sekali di bulan Ramadan, 2 kali Ramadan tahun ini dan 2 tahun yang lalu saya cobakan. Alhamdulillah pesertanya ada 50. Itu yang paling muda usianya 63, yang paling sepuh 87. Nah itu nyenengke itu Pak, nyenengke semuanya. Ya Allah ya kan, kayak cah cilik luwi cah cilik itu ya, luwi cah cilik luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian ini untuk sekedar perkenalan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya sekali lagi kalau ada kekurangannya, kesalahan di dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan putra bapak dan ibu Allah jadikan yaj'al waladan sholih insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.